bagaimana ini ya, ke tabelnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada tabel kecenderungannya, ada rating misalnya peristiwa yang pasti itu terjadi atau sering terjadi. Ada yang peristiwa yang mungkin terjadi, ada yang sesekali, peristiwa yang jarang terjadi, atau peristiwa yang paling sangat jarang atau hampir tidak tidak pernah gitu ya. Nah, kalau kita kalau kita melihat ada misalnya, kalau kita lihat maaf nih, kalau kita lihat itu ada apa ya teman-teman, misalnya kalau resiko syariah, resiko reputasi syariah misalnya yang ada di perbankan syariah itu biasanya resiko yang hampir atau jarang atau tidak pernah terjadi. Maka itu apakah bank itu akan membiarkannya atau menghindarinya itu tergantung dari keputusan dari manajemen. Tapi kalau misalnya dia hampir tidak pernah terjadi, biasanya perusahaan tidak ini karena SOP yang ada di perbankan itu memungkinkan bahwa apa? Memungkinkan bahwa tidak mungkin yang namanya perbankan itu sampai melanggar prinsip-prinsip syariah meskipun ada kemungkinan terjadi. Kalau dia dianggap tidak pernah terjadi. Tapi kalau misalnya resiko likuiditas, likuiditas itu termasuk sering terjadi atau tidak? Mungkin sering. Kalau dia dianggap sering dan dampaknya apa? Dampaknya besar. Atau misalnya kita lihat di sebelah kanan ini kontrol efektif. Ini maka resiko dapat dikontrol atau resiko susah dikendalikan dan tidak efisien dan sebagainya. Ini penting ya untuk mengenali masing-masing resiko tadi. Kita sudah tahu resikonya, sering terjadi, dan bagaimana dampaknya untuk kita taruh di apa? Di peta resiko tadi. Dengan begitu kita tahu bagaimana cara strateginya, gitu ya. Nah, ini ada teknik-teknik penghitungan, ada metode Poisson, binomial, terus Z-score, dan sebagainya. Ini maka dari sini kita membutuhkan ini ya teman-teman, membutuhkan data-data probabilitas, data-data historis dan sebagainya untuk mengetahui apakah resiko itu memiliki probabilitas yang tinggi dan dampak yang tinggi pula. Gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita menaruhnya di peta resiko, gitu ya. Peta resiko itu apa sih? Peta resiko itu gambaran posisi resiko pada suatu peta dilihat dari apa? Dari dua sudut atau sumbu. Sumbu vertikal itu menggambarkan resiko probabilitas, sedangkan horizontal itu menggambarkan apa? Dampak. Nah, probabilitas terjadinya resiko dibagi menjadi probabilitas yang tinggi dan juga rendah. Nah, kalau dampak itu dibagi menjadi apa? Besar dan kecil. Nah, ini kita bisa lihat di sini di sebelah kanan ini ada eh, di sini kita lihat ada besar dan kecil ya, teman-teman. Terus dampaknya juga ada besar dan kecil. Ini ada peta resiko dari kantor itu tahun 2008. Misalnya di sini diberikan contoh, oh ada karyawan demo. Karyawan demo itu setelah tadi kita misalnya brainstorming dan sebagainya karena situasi misalnya pada saat itu sedang sulit ya teman-teman. Kemudian karyawan demo itu ternyata dipandang bahwa dia probabilitasnya tinggi atau rendah di situ teman-teman. Coba lihat gambarnya. Tinggi atau rendah itu? Probabilitas untuk terjadinya demo tinggi atau rendah itu sebelah kanan atas. Tinggi, Bu. Tinggi. Terus dampaknya? Dampaknya besar atau kecil? Dampaknya Eh, juga besar, Ibu.
dampaknya besar gitu ya. Jadi ini perlu ditangani. Jadi kalau resiko yang probabilitasnya 20% atau lebih itu dianggap sebagai apa? Kemungkinan besar terjadi kalau resiko itu nggih. Pun begitu juga dengan ini probabilitasnya besar dan juga dampaknya besar di atas 20% bukan 50%. Gitu. Jadi ini penting ya. Terus kemudian